Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan salah satu jenis teks bahasa Indonesia dari berbagai jenis teks dalam bahasa Indonesia. Teks eksposisi merupakan teks yang berisi paparan mengenai informasi dan pengetahuan yang dijelaskan secara singkat dan padat. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan kalangan pembaca. Adapun ciri-ciri teks eksposisi antara lain: mendeskripsikan informasi atau memaparkan informasi ataupun pengetahuan mengenai sesuatu hal yang penting. Informasi bersifat mengajak. Menggunakan bahasa baku dan bersifat lugas. Bersifat netral dan tidak memihak. Berisi pertanyaan atau pernyataan fakta. Fakta digunakan sebagai alat kontritasi atau alat kontribusi. Selanjutnya, struktur teks eksposisi ada 3, yaitu tesis atau pernyataan umum, berisi pengenalan isu, masalah, pandangan penulis. Yang kedua ada argumentasi atau argumen. Pendapat penulis sebagai penjelasan tesis disertai dengan fakta untuk memperkuat. Yang ketiga ada penegasan ulang, adalah perumusan kembali secara ringkas. Di sini terdapat kesimpulannya. Kemudian kita bahas lagi tentang kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, ada istilah teknis atau kata khusus. Contoh: reboisasi, globalisasi, abolisi, remisi, deteorisasi. Nah, kata-kata ini hanya digunakan dalam bidang ilmu tertentu, tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua ada konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Contoh: kata sebab, karena, dengan demikian, akibatnya. Itu adalah contoh dari konjungsi kausalitas. Yang ketiga ada kata kerja mental yang tidak memerlukan aksi atau tindakan. Contoh: diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, menduga, berpendapat. Lain halnya dengan misalnya memotong. Nah, itu adalah kata kerja yang memerlukan tindakan. Jadi kalau kata kerja mental ini yang tidak memerlukan tindakan. Yang keempat ada kalimat fakta dan opini. Apa sih kalimat fakta dan kalimat opini? Kalimat fakta adalah kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Data yang digunakan kuantitatif ataupun kualitatif. Bersifat akurat. Nah, dari narasumber terpercaya. Kejadian yang telah atau sedang terjadi. Contoh: WHO mewajibkan semua orang untuk memakai masker setiap keluar rumah. Nah, seperti itu contoh dari kalimat fakta. Misal, 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi. Seperti itu juga kalimat fakta. Kemudian kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat subjektif, tidak memiliki narasumber, peristiwa yang belum terjadi, belum ada pembuktian, ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, seharusnya, mungkin, sebaiknya, dan lain-lain. Contoh kalimat opini: sepertinya nanti sore akan turun hujan. Itu adalah kalimat opini.
Selanjutnya ada contoh dari teks eksposisi. Silahkan disimak.